Permisi Bu, mari silakan masuk, silakan duduk Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Manda. Mbak Amanda. Jadi dari mana Mbak? Saya habis dari kampus tadi, kebetulan nanti ada kelas. Di semester berapa? Saya lulus dari sempurna. Mbak Amanda ada perlu apa datang ke saya? Saya datang ke sini menemui ibu mau konseling. Oke. Mbak Amanda sebenarnya tahu nggak konseling itu apa? Belum ya. Baik, saya ingin menjelaskan ya Mbak. Konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseling yang dimana saat ini konselornya adalah saya dan konselornya adalah Mbak Amanda. Tugasnya konselor ini hanya membantu mengarahkan konseling untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, nanti bagaimana keputusan akhirnya permasalahan konseling itu selesaikan itu tergantung konselingnya ya Mbak Amanda. Baik, dalam konseling itu juga ada yang namanya kontrak. Nah, kontrak konseling itu kita berjalan selama 30 sampai 40 menit dalam satu sesi Mbak Amanda. Juga ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan di mana permasalahan yang Mbak Amanda ceritakan di saat konseling dalam ruangan ini itu hanya kita berdua Mbak ya. Dan juga ada asas kesukaraan. Kira-kira Mbak Amanda datang menemui saya ini ada paksaan dari orang lain atau bagaimana? Nggak ada sih. Dengan kemauan sendiri ya. Nanti asas kesukaraan itu juga udah dilakukan sama Amanda nih Mbak ya. Oke, sekarang apa yang mau Mbak Amanda ceritakan sampai membawa Mbak Amanda datang ke sini? Jadi gini Bu. Saya tuh kalau lagi di tempat umum banyak orang gitu, itu tuh mungkin cuma ada 2 atau 3 orang gitu, yang lagi ngeliatin saya. Padahal mereka tuh cuma ngeliatin aja, mungkin kayak emang lagi ngeliat sekitar. Terus pas lagi saya sama-sama nengok terus terus saya mikirnya kayak mereka tuh ngeliatin saya. Nah di pikiran saya ngeliatinnya mereka tuh kayak kayak mungkin ya di dalam hatinya atau mungkin mereka lagi ngobrol sama temennya terus kayak bahasa Jawanya tuh ngerasain gitu loh Bu. Kayak lihat deh bajunya kayak cuma sama dia tuh terlalu kurus sih, terus pakai baju kayak gitu, terus rambutnya dari terus berbau-bau kayak gitu. Itu kan ada pikiran saya. Jadi tiap orang yang lagi ngeliatin saya tuh merasa terintimidasi gitu. Padahal sebenarnya saya tuh tahu mereka tuh cuman kayak lagi ngeliatin sekitar aja, nggak sengaja gitu ya. Terus tapi ada aja gitu pikiran jelek saya ke orang, terus habis itu kayak menilai diri saya kayak habis itu melihat kayak aku emang lucu terus kalau di barang itu ya kan tidak merasa terintimidasi di tempat umum gitu ya. Itu tuh terjadinya di tempat mall atau tempat umum atau ketika main atau kuliah pun juga seperti itu, yang notabene itu orang-orangnya sudah sering ketemu gitu. Itu sering terjadi di tempat-tempat juga. Di kampus nggak terlalu sering mikir kayak gitu sih Bu, tapi pasti at the moment ada dimana kalau lagi terlalu sama teman kelas yang emang sebenarnya tuh udah yang setiap harinya ketemu, terus saya juga tahu dia juga tahu saya, tapi kalau pas lagi di dalam kelas terus kayak lagi lihat-lihat itu saya merasa kayak gitu, kayak terintimidasi gitu. Kayak terus saya langsung koreksi diri saya kayak kenapa ya kok ngeliatin aku kayak jelek langsung kayak berarti itu terjadi di tempat umum maupun di tempat-tempat kuliah ya. Tapi kalau di kuliah itu jarang, di kemungkinannya kecil gitu mungkin mempunyai pikiran-pikiran seperti itu tuh mulai dari kapan Mbak? Awal mulanya itu dari SMA kelas semester akhir kayaknya waktu mau naik ke kelas 12. Sebelum sebenarnya nggak pernah sih
sebenarnya malah saya tuh terlihat malah lebih ke cuek aja gitu. Karena kalau ngeliatin saya udah, tapi setelah kelas 11 itu, ya hitungannya kelas 11 ya. Setelah kelas 11 itu tuh kayak gak tau ya, tiba-tiba ada perubahan dalam diri saya. Tiap dilihat orang tuh langsung merasa gak pede, langsung merasa kayak minder gitu, langsung merasa kayak intimidasi. Iya. Memangnya ada kejadian apa Mbak yang membuat Mbak Amanda itu merasa terintimidasi? Ada kejadian buruk kah atau ada hal yang buat kayaknya saya nggak tahu ya, kita masuk dulu atau enggak. Soalnya pernah ada satu momen di mana dulu waktu saya sekolah, kan dulu saya sekolahnya di Jogja, di sekolah swasta Katolik, di mana dulu sekolahnya itu masih 6 hari sekolah itu masih full, jadi hari Sabtu itu masih masuk. Terus di hari Sabtu tuh sekolah membebaskan semua muridnya buat pakai pakaian bebas tapi sopan gitu. Nah pernah di salah satu hari Sabtu itu saya pakai baju bebas, kaos berkerah biasa gitu Bu, terus pakai celana jeans. Ya kalau menurut saya masih terlalu sopan ya Bu, karena belum yang terlalu lucunya yang kayak gimana masih dalam jawaban sopan? Ya masih pakai kaos berkerah gitu loh. Terus ada satu teman saya cewek, nggak tahu kenapa, tapi ini saya dengar dari teman saya. Dia cerita kayak tadi lo kamu dihubungin sama si A. Aku nanya dihubungin apa? Kamu nggak orangnya terlalu mencolok aja gitu. Terus habis itu saya kayak emang iya, emang bajuku jelek tau, nggak bagus tau orangnya di aku dan kayak gitu saya. Terus temen saya ya kayak enggak kamu loh badannya tuh putih bersih, cukup aja kalau pakai yang cerah-cerah kayak gitu, itu nggak usah dipikirin laluan kayak gitu, dia tuh iri aja. Terus di hari Sabtu minggu berikutnya saya dengar sendiri dia ngomong di depan saya. Waktu itu saya ingat banget saya pakai kemeja kotak-kotak itu sama sarung. Yang ngomong orang yang sama atau kalau yang di Sabtu sebelumnya itu teman saya. Karena si A ini ngomong ke teman saya kayak, itu loh temenmu Amanda itu loh bajunya loh terlalu cerah, baju warna bajunya nggak cocok sama dia. Terus yang dikasih yang biologi ini ngomongin ke saya. Di hari Sabtu selanjutnya si A ini ngomong langsung ke saya kayak, kamu tuh nggak cocok pakai baju kayak gitu, nggak usah sok-sok kayak gitu, mau caper-caper kamu sama cowok-cowok harus digituin kayak. Padahal aku sudah mengikuti aturan sekolah, pakai baju bebas sopan dengan orang, nggak yang aneh-aneh gitu, nggak ada ketentuan warna begitu ya? Iya, tapi kayak ada aja gitu yang di komen. Terus habis itu di waktu itu saya masih belum berani buat ngebantah omongan itu. Terus saya balik ke kelas, terus saya nanya lagi pendapat teman saya, cocok tak aku pakai kemeja kotak-kotak kayak gini, aku tadi ketemu si A, terus si A ngatain aku katanya baju nggak cocok. Terus itu setiap mau jalan ke kantin, mau ke kamar mandi atau mau ke perpustakaan sekalipun, kalau lagi ada dia dulu di sekolah saya tuh di tengah-tengah tuh kayak ada gazebo gitu. Tiap dia duduk di gazebo kan, kalau kemana-mana mas selalu lewatin taman nih dari gazebo-nya. Pasti dia kayak ngeliatin terus sampai kepalanya tuh bener-bener nggak putus ngeliatin saya. Ini orang kenapa sih aku bener-bener cocok pakai baju ini, sampai kayak gitu Bu. Kayaknya sampai nengok begitu ya? Iya sampai bener-bener saya berbelok nggak kelihatan, baru dia berhenti buat ngeliatin saya sampai kayak gitu. Sampai hilang dari pandangannya dia. Iya sampai kayak gitu, kayak parah banget lah orangnya. Berarti mulai dari kejadian situ akhirnya Mbak Amanda sampai sekarang pikiran bahwa setiap orang yang melihat Mbak Amanda atau Mbak sengaja kayak melihat Mbak Amanda ini, Mbak Amanda mikirnya udah jelek aja gitu ya, udah buruk aja, negatif gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke, saya memahami apa yang Mbak Amanda rasakan. Kalau begitu
tujuannya Mbak Amanda nih apa kira-kira datang konseling kepada saya tuh apa yang diharapkan Mbak Amanda? Jadi saya tuh pengen itu merubah mindset saya dulu kalau dilihatin orang tuh biar enak. Mikirnya tuh terlalu berlebihan, mikirnya tuh terlalu yang berlebihan gitu loh. Boleh sih kayak koreksi diri situ kan boleh ya, tapi jangan yang terlalu berlebihan terus habis itu jadi kayak apa ya, kayak nanti masalahnya kan jadi overthinking soal penampilan dan macam. Jadi saya pengen kayak mungkin balikan dulu waktu kelas 10 waktu masa SD SMP kelas 10 dia lebih jadi lebih ke orang tuh saya udah gitu aja. Saya pengen gitu. Jadi tujuannya Mbak Amanda datang konseling itu untuk mengubah mindsetnya Mbak Amanda. Jadi gini Mbak Amanda, dalam konseling itu ada yang namanya teknik cognitive restructuring. Nah, teknik ini tuh berfungsi untuk mengubah pikiran yang irasional menjadi rasional. Jadi mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif gitu. Nah, teknik-teknik ini tuh digunakan cocok nih seperti permasalahan yang Mbak Amanda alami. Jadi kita akan menggunakan teknik cognitive restructuring gitu ya Mbak Amanda. Ya, jadi tadi kan Mbak Amanda bilang kalau dilihatin sama orang lain atau nggak sengaja kontak mata, Mbak Amanda mikir negatif dan jelek dulu gitu ya Mbak. Kira-kira harusnya pikiran seperti apa ya Mbak? Yang jangan negatif, pikiran hal yang positif itu seperti apa? Mungkin kalau biasanya yang pikirnya mereka nih penampilan itu nggak cocok kali ya atau bajunya jelek kali ya, mungkin yang bisa yang pikir kayak gitu jadi lebih ke ya udah orang mau ngeliatin aku mungkin kayak kenapa ngeliatin aku mungkin lebih gitu aja kali ya, lebih ke cuek aja gitu. Mungkin kalau emang mau koreksi diri lihat aja kok rapi-rapi aja rapi aja main mendatangkan. Iya, siapa tahu kan dari Mbak Amanda karena Mbak Amanda cantik, ya kan? Jadi itu ya Mbak, pikiran-pikiran positif yang seharusnya dipikirkan ketika ada orang yang dari Mbak Amanda gitu. Lalu apa Mbak Amanda pernah nih kayak berada di tempat umum, pergi dengan teman, saudara, atau punya pacar nggak? Ini baru dekat. Oke, lagi pergi sama teman, sama gebetan atau sama saudara, terus rasa tuh berintimidasi. Mbak Amanda pernah nggak ngomong ke orang-orang yang tadi yang lagi pergi sama Mbak Amanda itu? Mungkin kalau sama keluarga, karena keluarga kali ya Bu ya, kayak enggak kok bagus, karena beberapa kali kalau mau pergi sama keluarga, apalagi kalau lagi ada mama di sini, jadi pasti mau bantu buat pilih baju yang cocoknya yang sama anak, yang cocok sama atasan yang mana, cocok sama bawahan yang mana, terus pakai sepatu mana, rambutnya udah digerain gitu. Jadi kayak lebih pede aja gitu kalau sama keluarga. Tapi kalau lagi jalan, mungkin kalau lagi sama gebetannya kita jadi, kalau lagi ngerasa ada orang lihat, masih kayak langsung narik baju dulu. Ya, aku langsung kayak gitu, terus habis aku nanya gak bagus tau bajuku, terus aku langsung kayak rambutku dipuncak gini jelek, terus aku langsung bilang itu sih, dia langsung bilang kadang tuh malah dibercandain, kayak mana-mana yang liatin, tak marahin orang bagus gini kok, ngapain ini, kamu harus berpikiran yang kayak gitu, udah biarin aja, kan yang lihat aku juga, mereka kamu lihat, ya udah biarin aja, gak usah terlalu mikirin kenapa mereka ngeliat kamu. Jadi respon orang-orang terhadapnya Mbak Amanda itu malah mendukung Mbak Amanda, kayak enggak, kamu tuh nggak jelek, kamu tuh nggak rambutku bagus dan bajunya pakai juga cocok outfitnya gitu ya. Padahal orang-orang sekitarnya Mbak Amanda itu menyangkal hal-hal yang ada di pikirannya Mbak Amanda. Jadi Mbak Amanda terus berpikiran bahwa orang-orang yang sudah melihat Mbak Amanda itu menganggap Mbak Amanda tidak baik atau
outfitnya jelek gitu ya Mbak Amanda. Oke, kalau dari Mbak Amanda sendiri lagi dilihatin sama orang nih, orang asing gitu yang nggak kenal, terus muncul pikiran-pikiran negatif. Itu nggak rapi tak, bajuku jelek tak. Emang menurutnya Mbak Amanda pakaian dan rambutnya Mbak Amanda nggak bagus, nggak rapi ya gimana? Kalau dari awal sih, misal kalau mau pergi, nah, sebelum berangkat pasti ngaca dulu. Waktu di rumah tuh kayak kalau itu kayak gitu kayak jadi apa ya, kayak jadi pede aja gitu loh. Tapi ntar kalau udah keluar rumah terus kejadian itu terjadi sih kayak langsung nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja pikiran kayak gitu, kayak kalau dilihatin orang pasti langsung mikir iya, pikirannya kayak langsung jelek aja sama orang. Padahal di rumah tuh kayak udah pede banget sih pokoknya, kayak enggak apa kamu soal sini udah kayak gitu. Tapi jadi kalau gitu keluar rumah tuh langsung udah aja gitu ada gitu. Kita kan Mbak Amanda tahu nih pikiran seperti apa yang seharusnya dipikirkan ketika Mbak Amanda lagi dihadap sama orang-orang, itu pikiran positif yang tadi kan Mbak. Kira-kira Mbak Amanda bisa nggak ya mempertahankan pikiran positif itu kalau terjadi lagi nih situasi seperti itu? Bisa sih, tapi mungkin bertahap, nggak bisa yang langsung karena atau ya ini kayak udah mindsetnya tuh udah gitu terus gitu, jadi kayak dan saya tuh mau merubah itu semua tapi nggak bisa langsung, jadi kayak pelan-pelan aja dulu padaku, tapi bisa merubah semua. Oke, karena Mbak Amanda bilang kalau Mbak Amanda bisa nih mempertahankan pikiran positif yang seperti itu, saya akan kasih tugas ke Mbak Amanda. Selama 1 minggu ke depan, Mbak Amanda harus terus memikirkan hal-hal positif seperti tadi ya Mbak. Jika merasa terintimidasi atau sedang berada di luar dan bertemu dengan orang-orang yang kayaknya nggak kenal gitu ya Mbak. Apakah Mbak Amanda bersedia nih kalau dikasih tugas seperti itu? Bersedia. Oke, baik. Kalau begitu, apa nilainya lagi Mbak? Sejauh ini cukup sih bukan. Bisa Mbak Amanda simpulkan nih, kira-kira apa ya yang Mbak Amanda dapat dari sesi konseling pertama? Mungkin dari pertemuan ini yang bisa saya simpulkan, saya harus bisa membuang pikiran-pikiran negatif saya ketika saya lagi di tempat umum atau di kampus, terus lagi ada yang ngeliatin saya kayak bener-bener ngeliatin saya gitu. Jadi saya harus bisa merubah pikiran jelek saya ke orang yang tadinya kayak kok mereka ngeliatin saya, kok mereka ngeliatin aku ya, apa bajuku jelek, penampilanku aku nggak cocok atau gimana. Jadi kalau pikiran yang kayak mereka ngeliatin aku karena bagus sekali ya, karena rambutku bagus sekali ya, karena sejauh ini saya jarang melihat cewek ya buat terutama rambutnya tuh kebanyakan orang rambutnya keriting, tapi kalau menurut saya itu tuh bergelombang gitu loh, sama rambut saya juga bergelombang. ya jadi kayak karena mereka ini ya saya gitu, jadi mau lebih jadi pede aja gitu ya sama penampilan saya. Kan kalau rambutnya keriting itu kelihatan cantik. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 30 menit untuk sesi konseling pertama ini, kita selesai sampai di sini dulu ya Mbak Amanda. Kita bertemu lagi di 1 minggu ke depan, oke? Untuk harinya kira-kira Mbak Amanda free hari apa? Kalau untuk hari mungkin hari Sabtu ya Bu, soalnya kalau hari Senin tuh hari Jumat saya ada kelas dan jamnya tuh siang, jadi mungkin emang paling bener dari hari Sabtu aja. Hari Sabtu ya Mbak, minggu depan kita ketemu lagi di hari Sabtu, terus kita bahas perkembangannya Mbak Amanda dalam 1 minggu ke depan itu. Ya nanti jamnya kita obrolin lewat WA aja. Iya.
Oke, apakah sudah bersedia tadi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amanda. Ya,